Selamat malam, Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah masuk pada bulan Oktober 2020. Secara gerejawi, baik di lingkungan Sinode GKJ maupun GKI wilayah Jawa Tengah, bulan Oktober disepakati sebagai bulan keluarga. Dan pada saat ini kita akan melaksanakan persekutuan doa dalam rangka bulan keluarga. Dan malam ini adalah persekutuan doa yang pertama. Untuk itu, mengawali persekutuan doa ini, mari kita hening sejenak untuk merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai, memelihara dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saat teduh saya hantarkan. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali persekutuan doa ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya layankan. Hari ini kami memulai persekutuan doa yang pertama di bulan keluarga, yaitu bulan Oktober 2020. Syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan berkat-Mu yang terus senantiasa mengalir, tercurah atas keluarga kami masing-masing. Hingga pada saat ini kami boleh menghayati kembali akan perjalanan kehidupan berkeluarga kami. Dan saat ini Bapa di surga, kami hendak mendengarkan sapaan-Mu dalam kami mengarungi kehidupan berkeluarga ini. Biar dengan sabda-Mu itu kami diberi kekuatan, semangat, dan terus memiliki pengharapan
bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, dan bahkan memberkati keluarga kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam persekutuan doa yang pertama di bulan keluarga tahun 2020 ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 32. Demikian sabda Tuhan, Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan doa pertama di bulan keluarga tahun 2020 ini, yang menjadi tema renungannya adalah bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Munya di sini adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar ada bahasa secara verbal dan non-verbal. Bahasa verbal yaitu melalui perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang kita sampaikan, yang kemudian didengar, diperhatikan oleh orang yang kita ajak berbicara. Sedangkan bahasa nonverbal yaitu bahasa yang menggunakan gerak
atau olah tubuh yang sering juga disebut dengan gestur, bahasa tubuh. Gestur atau bahasa tubuh adalah salah satu cara yang ditunjukkan dalam berkomunikasi, yaitu berkomunikasi secara non-verbal. Setiap orang yang berkomunikasi akan melakukan dua hal, yaitu mengeluarkan kata-kata dan salah satunya disertai dengan memperlihatkan bahasa tubuhnya. Misalnya, saat marah. Saat marah ada yang matanya sampai melotot. Ada yang diam menahan amarah. Dan pada saat sedih ada yang menutup mata, ada yang menangis, ada pula yang kemudian mengurung diri, berada di dalam kamar. Demikian pula saat suasana hati senang, gembira, nampak dari sinar mata yang nampak berseri-seri, berbinar-binar, disertai dengan senyuman, dan sampai karena begitu gembiranya, begitu bahagianya, tertawanya sampai terbahak-bahak, dan itu membuat bahu ini terguncang-guncang, terpingkal-pingkal. Bahkan ada yang sampai sakit perut. Tapi jangan sampai salah mengerti, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Antara senyuman tulus dengan senyuman sinis serta senyuman kepahitan, karena kalau salah menangkap artinya bisa menambah permasalahan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, sayangnya dalam hubungan suami istri, karena ini di bulan keluarga, atau hubungan antara orang tua, seringkali salah memahami bahasa tubuh masing-masing. Kita seringkali mengabaikan, meremehkan, menganggap sepi, masa bodoh, terlalu sibuk dengan kegiatan. Terlihatlah oleh kesenangan lain adalah hal-hal yang seringkali memicu kesalahpahaman, kesalahan dalam mengerti apa yang disampaikan oleh anggota keluarga kita, entah suami, entah istri, entah anak-anak kita, dengan gerakan-gerakan tubuhnya, dengan raut wajahnya. Karena kita mengabaikan, karena kita tidak mempedulikan, kita salah menangkapnya, bisa terjadi kesalahpahaman. Dan di sini bisa tercipta
persoalan dan konflik dalam rumah tangga. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya. Tidak jarang menghadapi kesalahpahaman dalam membangun kehidupan bersama sebagai umat. Bahkan bisa saja muncul konflik, perselisihan antar anggota gereja, antar umat. Seperti yang terjadi di jemaat Efesus. Dalam surat Efesus itu, Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Tuhan Allah telah membuat kita kaya di dalam Kristus. Di dalamnya kita telah menerima berkat sebagai umat pilihan dan menerima jaminan kehidupan kekal. Hal yang penting adalah bagaimana memelihara, menjaga kekayaan Kristus, yaitu melalui kesalehan, kesucian, kesatuan, keharmonisan sebagai umat yang telah dikuduskan dan sebagai keluarga Allah. Nah, hal pemeliharaan atau hal memelihara kekayaan Kristus ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pasal 4 ayat 25 sampai 32 tadi yang di depan sudah kita baca. Di sana ada beberapa nasihat di dalamnya. Di antaranya ada 4 hal yang perlu diperhatikan supaya kita dapat memelihara, menjaga kekayaan Kristus yang sudah menjadi milik kita. Yang pertama, membuang dusta. Paulus menghendaki anggota jemaat berusaha saling mengatakan kebenaran satu dengan yang lain. Mengapa? Karena kita adalah sesama anggota. Jika kita mau hidup menjunjung kejujuran, maka kita harus mau mengatakan kebenaran. Tanpa kejujuran akan mengakibatkan kehancuran. Sama halnya dalam keluarga. Setiap anggotanya harus jujur. Sekalipun untuk berlaku jujur kadang memang beresiko. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara terkasih, jauh lebih beresiko dan berakibat fatal jika keluarga, anggota keluarga saling mendustai. Tidak ada kejujuran, tidak ada kebenaran. Kejujuran adalah salah satu dasar pernikahan agar tetap sehat dan kuat dalam mengarungi samudra kehidupan. Orang yang berlaku jujur akan terlihat dari cara mereka terbuka terhadap anggota keluarga. Yang kedua, marah. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar jika dilakukan dengan dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar.
Menjadi tidak wajar kalau segala sesuatu yang terjadi di luar keinginannya, di luar kendali, yang kemudian mengakibatkan marah dan menjadi pemarah. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tahu-tahu emosinya meledak dan marah-marah tidak terkendali. Kalau hal ini seringkali terjadi, akan mengakibatkan luka batin bagi siapapun. Senada dengan hal itu, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 4 ayat 4, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini nasihat pemazmur. Yang ketiga, jauhi perkataan yang tidak baik, atau buanglah perkataan yang kotor. Perkataan kotor dipahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya kutukan atau umpatan, bukan saja gurauan yang mesum atau kurang ajar. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain jangan dilakukan, karena tidak mendatangkan berkat. Maka setiap pasangan dalam kehidupan berkeluarga harus terus belajar untuk berkata dengan penuh kelemah lembutan dan cinta kasih. Kata-kata yang mengoreksi tanpa menghakimi, yang mendorong tanpa memaksa, yang mengarahkan tanpa menggurui, bahkan sekedar mengucapkan salam dan menanyakan kabar sudah sangat bernilai bagi anggota keluarga. Selamat malam, selamat tidur, selamat pagi, salam, dan sebagainya. Itu meskipun sederhana, tapi sangat mengena. Terima kasih, mohon maaf, dan sebagainya. Yang keempat, dari nasihat Rasul Paulus, kita diharuskan memiliki karakter, yaitu keramahan. Ayat 32. Keramahan berhubungan dengan sikap dan tindakan yang terbuka kepada siapapun, disertai dengan cinta kasih, apalagi itu kepada keluarga kita, anggota keluarga kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan bersama harus selalu dengan sikap yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Karena disitulah wujud dari keluarga Allah. Kasih mesra, saling mengampuni,
ada keramahan, kelemah lembutan. Itulah karakter sebagai keluarga Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga-keluarga Kristen milik Allah, dengan melalui keempat hal tersebut, kita menjadi ingat bahwa kejujuran, menahan marah, perkataan yang baik, dan keramahan adalah hal yang harus terus diusahakan dalam kehidupan keluarga kita. Sekaligus ingat bahwa tubuh seperti apa yang harus kita tunjukkan bersama dengan perkataan yang membangun, memeluk, menepuk pundak, tangan terbuka, senyum, dan keceriaan adalah beberapa dari berjuta bahasa tubuh ini yang menyertai kita tatkala kita berusaha menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga kita. Selamat berkomunikasi dengan keramahan, kelemah lembutan, mampu menahan amarah, dan juga kita berkata jujur. Kiranya keluarga Bapak Ibu Saudaraku dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa di surga untuk pengajaran malam ini. Di bulan keluarga tahun 2020, Engkau memberikan peringatan supaya dalam kehidupan keluarga senantiasa diliputi dengan damai sejahtera, supaya kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang konyol dan itu menyimpang dari kehendak-Mu, supaya kami membuang dusta, membuang amarah, dan juga kami mau berlaku lemah lembut, ramah terhadap yang lain. Sehingga dengan demikian keluarga kami akan diliputi dengan damai sejahtera, dan kami pun mampu memancarkan damai sejahtera itu pada keluarga-keluarga yang lain. Demikian pula dalam kehidupan bergereja yang juga merupakan keluarga Allah, dengan kami berkata jujur, kami mampu mengendalikan sikap amarah, kami mampu bersikap ramah, dan juga kami mampu berkata dengan baik kepada siapapun. Maka terciptalah kehidupan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, yaitu kehidupan yang damai dan sejahtera. Ampuni kami Tuhan, bila dalam kami menjalani kehidupan ini ternyata kami belum mampu bersikap jujur, menahan amarah, dan kami sering berkata-kata yang kotor, dan kami tidak ada keramahan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah dengan persekutuan doa di bulan keluarga ini,
kami kemudian disadarkan. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan di lingkungan GKJ hari ini. Tuhan terus tumbuhkan semangat kesatuan hati, sehingga keluarga-keluarga ini pun mampu menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan keluarga kami dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya kami terus dimampukan melewati setiap rintangan dan halangan dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada senantiasa menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai keluarga Allah, kita senantiasa mohon tuntunannya supaya kehidupan kita dibimbing Tuhan, dan dalam jalan kita pun kita beroleh keselamatan. Kita pujikan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Amin.